Koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik oleh Friska Bersimanjunta SPD, CGP Angkatan 11, SDN 043942 Batarum, Kabupaten Karo. Fasilitator Pak Heri Arif Daulay, pengajar praktik Ibu Nurmilah Guru Sembiring. Tujuan pembelajaran CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memperdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta. Tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi akademik. Namun ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat atau observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur Tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Analisis untuk diimplementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching yang ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan, perbaikan konsisten, dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa memulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas sekolah mengobservasi kelas, tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang terfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru,
Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. 3 konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari tentang mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1, modul 2 coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra coaching. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif, suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi tentang rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.